Halo Sobat Film, kembali lagi di channel kesayangan kita dan pada kesempatan kali ini, Mimin ingin merangkum alur cerita film Wonder Woman 1984. Film ini tayang pada tahun 2020 dan masih tayang di bioskop ketika video ini dibuat. Oh iya, video kali ini akan penuh dengan spoiler, jadi kalau kalian masih ingin menonton filmnya, mending kalian skip video ini dulu deh. Film yang disutradarai oleh Patty Jenkins ini menceritakan Diana yang harus mengerahkan semua kekuatan, kebijaksanaan, dan keberaniannya saat dia menemukan dirinya berhadapan dengan Max Lord dan Cheetah, seorang penjahat yang memiliki kekuatan dan kelincahan manusia super. Film ini akan menjadi ajang perdana munculnya tokoh Cheetah dalam bentuk film. Cheetah sendiri adalah musuh bebuyutan Wonder Woman yang bernama asli Barbara Minerva. Tanpa berlama-lama, mari kita kupas filmnya hingga ke biji-bijinya. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya supaya Sobat Film tidak ketinggalan update. Diawali oleh scene yang menceritakan latar belakang Prince Diana atau si Wonder Woman semasa kecilnya. Diana yang seorang calon pemimpin bangsa Amazon terlihat sedang mengikuti kompetisi bersama dengan para pejuang Amazon dewasa lainnya. Awalnya, Diana memimpin jalannya kompetisi, tetapi karena kecerobohannya ia terjatuh dari kudanya. Tak hilang akal, Diana kecil mengambil jalan pintas untuk mengejar kembali kudanya. Dia pun berhasil mencapai garis finish dan bersiap untuk melakukan lemparan tombak terakhir. Sayangnya, Antiope menggagalkannya. Diana sangat kecewa dan mulai menggerutu. Tetapi Antiope menjelaskan bahwa kejujuran adalah hal terpenting di dunia ini. Ibunya pun setuju dengan pernyataan Antiope bahwa kesatria sejati harus berani jujur pada diri sendiri. Waktu telah berlalu dan Diana sudah tidak tinggal di Amazon dan memilih untuk mengabdi untuk melindungi orang-orang lemah di dunia. Dia menggunakan kekuatannya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Suatu hari, sekelompok orang melakukan aksi perampokan di sebuah mall. Mereka ingin merampok sebuah benda antik yang disembunyikan di sebuah ruangan khusus. Perampok-perampok ini mengerti kegiatan jahat yang dilakukan oleh si pemilik toko. Mereka berhasil mengambil beberapa barang dari tempat penyimpanan, tapi sialnya mereka ketahuan karena salah seorang dari mereka menjatuhkan pistolnya di tempat umum. Orang-orang pun berlarian dan polisi pun mengejar mereka. Dengan bantuan Wonder Woman, mereka pun berhasil ditumpas. Dalam melawan kejahatan, Wonder Woman tidak ingin dirinya diketahui sehingga dia selalu merusak kamera pengawas ketika melakukan aksinya. Sehari-harinya, waktunya dihabiskan untuk menjadi seorang antropolog di Smithsonian Institute. Keesokan harinya, seorang ahli geologi datang ke tempat Diana bekerja. Mereka pun berkenalan, dan ahli geologi ini bernama Barbara Minerva. Karakter Barbara ini tampaknya agak mirip dengan karakter Electro di Spider-Man Universe ya. Barbara dikucilkan dari pergaulan, itulah mengapa dia sangat ingin menjadi pusat perhatian seperti Diana. Barbara diberi tugas untuk menyelidiki artefak yang ditemukan dari kelompok pencuri di mall yang berhasil dilumpuhkan oleh Diana. Barbara pun mulai mempelajari artefak-artefak tersebut. Namun, dia mulai bingung ketika dia mempelajari sebuah batu yang akhirnya dikenal dengan Dreamstone. Batu tersebut memiliki huruf Latin dan dikatakan dapat mengabulkan permohonan orang yang menyentuhnya. Diana tentu saja tidak mempercayai batu tersebut. Tetapi setelah salah seorang karyawan laki menyentuh batu tersebut dan berucap ingin secangkir kopi, tidak lama kemudian karyawan lainnya datang dan menawarkan kopi gratis. Diana yang sedang memegang batu tersebut tanpa sadar mengucapkan keinginannya agar Steve bisa kembali ke kehidupannya. Awalnya Barbara juga tidak mempercayai batu tersebut. Tapi dia mencoba mengucapkan keinginannya sambil memegang batu tersebut. Dia sangat ingin menjadi seperti Diana, kuat, seksi, dan menjadi pusat perhatian. Keinginannya pun terkabul. Keesokan harinya, pebisnis bernama Max Lord mengunjungi kantor tempat Diana bekerja. Dia sudah lama mengincar Dreamstone tersebut. Akhirnya, dia memanfaatkan Barbara untuk mendapatkan batu tersebut. Diana melihat gelagat mencurigakan dari Max Lord. Dia pun mendatangi malam perayaan donasi untuk mencegah niat jahat Max Lord. Sayangnya fokus Diana terpecah ketika seorang lelaki terus membuntutinya. Awalnya Diana meminta kepada lelaki tersebut untuk tidak membuntutinya, tetapi saat lelaki tersebut mengucapkan kalimat istimewa milik Steve, Diana tersadar bahwa keinginannya telah terkabul. Diana pun tidak jadi untuk mengagalkan niat buruk Max Lord. Diana pun menghabiskan malam tersebut bersama Steve. Sebenarnya Steve itu tidak hidup kembali, tapi batu tersebut dapat membuat arwah Steve menempati tubuh orang lain dan menyerupai Steve. Jadi orang-orang tetap melihat wujud asli orang tersebut, tetapi Diana melihat lelaki itu sebagai Steve.
Sementara itu, Max Lord berhasil memperdayai Barbara untuk meminjamkan Dreamstone kepada dirinya. Setelah memiliki batu tersebut, Max Lord meminta satu permintaan, yaitu dia menginginkan dirinya menjadi Dreamstone. Batu tersebut akhirnya pecah dan menyatu ke dalam tubuh Max Lord. Max Lord pun bisa mengabulkan semua permintaan siapapun yang menyentuh dirinya, tetapi dia akan mengambil imbalan yang paling berharga dari orang tersebut. Max Lord mulai hilang kendali dan dia mendatangi semua orang penting untuk meminta mereka menyatakan keinginan mereka. Kemudian, dia akan mengambil hal terbaik dari orang tersebut. Saat Max Lord pergi ke Mesir untuk menemui Raja Minyak di sana, Diana menyusul dengan menaiki pesawat jet tempur yang diterbangkan oleh Steve. Di Mesir inilah, Diana sadar untuk membayar atas terkabulnya keinginan Diana untuk hidup bersama Steve kembali. Saat melakukan aksi kejar-kejaran dengan Max Lord, Diana terkena tembakan dari para pengawal Max Lord. Saat itu peluru berhasil melukainya. Dia tersadar bahwa kekuatannya telah hilang untuk membayar atas terkabulnya Steve yang hidup kembali. Sementara itu, Barbara berhasil mendapatkan informasi terkait asal-usul batu tersebut. Dia pun mengunjungi seseorang dari keturunan suku Maya. Lelaki tersebut lalu menunjukkan sebuah buku peninggalan leluhurnya. Diana yang mampu membaca berbagai macam bahasa pun akhirnya mengetahui dewa apa yang menciptakan batu tersebut. Satu-satunya cara untuk menghentikan Dreamstone adalah menghancurkan Max Lord yang tidak lain adalah Dreamstone itu sendiri. Barbara dengan tegas menolak hal tersebut karena dia tidak ingin kembali ke kehidupannya yang dahulu. Dia tidak ingin menjadi perempuan yang selalu diacuhkan, dibully, dan dianggap lemah. Saat Max Lord berada di White House untuk memperdaya Presiden Amerika, Diana dan Steve menyusulnya untuk menggagalkannya. Sayangnya, Diana sudah kehilangan kekuatannya. Lebih parahnya, Barbara juga datang ke White House untuk menyelamatkan Max Lord agar dirinya tidak kehilangan kekuatannya. Mereka berdua pun pergi ke tempat rahasia milik pemerintah Amerika, di mana teknologi pada tempat tersebut dapat melakukan broadcast ke seluruh dunia. Setiap orang yang mendengarkan broadcast tersebut seolah-olah menyentuh orang yang sedang menyiarkan broadcast dengan menggunakan benda yang ada di sekitar mereka. Di tengah perjalanan, Barbara meminta kekuatan yang melebihi manusia. Dia ingin menjadi orang terkuat, hingga akhirnya Max Lord mengabulkan keinginannya dan dia pun menjadi Cheetah. Cheetah ini adalah musuh bebuyutan Wonder Woman. Mungkin salah satu alasannya adalah Cheetah yang selalu iri dengan Wonder Woman seperti yang diceritakan di film ini. Tak ingin dirinya hancur, Diana memutuskan untuk menarik keinginannya dengan konsekuensi kehilangan Steve. Tapi kekuatannya kembali lagi. Dia pun mengejar Max Lord dan Barbara. Saat itu dia bergelantungan di pesawat dan seketika itu dia teringat akan ucapan Steve ketika menerbangkan pesawat, yaitu dia hanya perlu mengendalikan angin dan memanfaatkannya. Akhirnya Diana pun bisa terbang seperti Superman. Max Lord telah sampai di pusat broadcast milik Amerika dan dia memulai untuk melakukan broadcast ke seluruh dunia. Ia akan mengabulkan seluruh permintaan orang di seluruh dunia dengan imbalan kekuatan orang tersebut akan diambil oleh Max Lord. Ya, benar. Max Lord akan kehabisan energi setiap dia mengabulkan permintaan orang lain. Itulah sebabnya dia membutuhkan banyak orang untuk memulihkan energinya. Wonder Woman sampai di tempat tersebut dengan menggunakan armor khusus yang kita kenal dengan Eagle Armor. Armor tersebut milik Asteria, yaitu pejuang Amazon yang mengorbankan diri untuk para Amazonia. Ternyata Cheetah sudah menunggu kehadiran Diana. Pertarungan pun dimulai. Cheetah masih belum bisa mengalahkan kekuatan dewa milik Diana. Diana dapat mengalahkan Cheetah dengan cukup mudah. Kini saatnya Diana berhadapan dengan Max Lord. Tapi Diana tidak dapat mendekati Max Lord karena Max Lord telah mengambil seluruh energi dan kekuatan orang di seluruh dunia ini. Diana akhirnya menggunakan Lasso of Hestia. Kaki Max Lord dililit menggunakan Lasso of Hestia yang bisa menunjukkan kebenaran. Wonder Woman memberitahu ke penduduk dunia supaya mereka mau menarik permintaannya. Karena efek dari Lasso of Hestia, orang-orang terketuk hatinya untuk menarik permintaannya. Akhirnya, penduduk dunia mendengarkan apa yang diucapkan oleh Diana. Mereka pun menarik kembali permintaan mereka. Dunia pun kembali normal. Bahkan Max Lord pun menarik permintaannya karena dia melihat putranya menangis mencari ayahnya. Hanya Barbara yang enggan menarik ucapannya tersebut. Dunia pun kembali ke kehidupan sedia kala dan cerita pun selesai. Itulah alur cerita dari film Wonder Woman 1984. Jika kalian suka dengan rangkuman film ini, silakan like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya supaya sobat film tidak ketinggalan film-film selanjutnya. Baiklah,
Saya undur diri dahulu, sampai jumpa di film-film selanjutnya. Salam film juga manusia.